Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam kita semua. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dan Bapak para peserta webinar hari ini. Perkenalkanlah, saya Yani sebagai pemandu acara pada hari ini sampai selesai. Yang pertama, sebelum dimulainya acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yaitu yang Suaranya pertama agak ada putus-putus ya. pembukaan. Halo, Bu. Ya. Baik, sebelum dimulainya acara hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kita, yaitu yang pertama ada pembukaan, lalu yang kedua ada perkenalan narasumber, dilanjutkan dengan pembukaan oleh moderator dan pembacaan pemaparan narasumber, lalu dilanjutkan oleh diskusi dan tanya jawab, dan selanjutnya ada pemberian hadiah untuk penanya yang bersifat tentatif, lalu ada penyerahan sertifikat untuk pembicara, dan juga penutup. Terima kasih. Lalu kita lanjutkan. Yang pertama, saya undang untuk Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dwi Bapak Dr. Imam Wibowo, SE MSI, untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Imam. Terima kasih Mbak Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat sejahtera untuk Bapak-Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya sapa dulu Bapak Dr. Agus Wibowo MPD. Pak Agus, kita satu marga nih Pak Agus ya? Wibowo, marga Wibowo. Marga Wibowo. Iya Marga Pak Dekan, betul. Berarti masih satu marga sama tujuh dong, Ira Wibowo, Ari Wibowo ya? Bisa jadi Pak Dokter. Iya, jadi terima kasih Pak Dr. Agus sudah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan sebagai narasumber di seminar penelitian mengenai tentang skor Sinta sebagai penunjang karir dosen. Juga terima kasih kepada Pak Dr. Syihadi dari Penelitian Universitas yang sudah mau bergabung. Terima kasih. Dan juga Bapak-Bapak, Ibu dosen semuanya, terima kasih sudah bergabung. Tak lupa juga nanti moderator kita nih, Bu Dr. Amanda. Mudah-mudahan lah, dan juga saya yakin lah, apa nanti akan dipaparkan, diberikan oleh Pak Dr. Agus, pasti banyak manfaatnya bagi kita semua. Dalam hal untuk meningkatkan skor Sinta, ya, untuk menunjang karir kita sebagai dosen. Tentunya kan kita akan terus meningkatkan jafung kita, nah ini juga berperan lah skor Sinta ini. Jadi mudah-mudahan banyak manfaatnya, tidak berpanjang lebar. Terima kasih kembali kepada Pak Agus dan juga pesaing lainnya. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin mau uji dulu ya, mohon izin ya, mau uji. Terima kasih Pak Dekan. Terima kasih Pak Dekan. Baik, akan saya lanjutkan acaranya dengan pembacaan dan pengenalan narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini bernama Bapak Dr. Agus Wibowo SPDI, SPD MPD. Beliau adalah kelahiran Gunung Kidul 17 Februari 1982 dengan NIP 1982 021 7201 50 41 001 dan NIK 34 03 03 1702 82 0004 dan NIDN 0017 02 8206. Berjenis kelamin laki-laki, pastinya status perkawinannya kawin dengan agama Islam, dengan golongan dan pangkat penata tingkat 3 atau 3D, dengan jabatan akademik lektor di Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jakarta. Nah, untuk riwayat pendidikannya sendiri, untuk Bapak Dr. Agus ini, yaitu pada tahun 2026, beliau menempuh sarjana di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan menempuh program studi pendidikan agama Islam. Lalu di tahun 2021, beliau menempuh pendidikan sarjana di Perguruan Tinggi Universitas Pancasakti Bekasi, dengan jurusan pendidikan ekonomi. Lalu di tahun 2011, beliau melaksanakan magister di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, dengan jurusan manajemen pendidikan, dan di 2021 beliau menempuh pendidikan doktor
di Universitas Negeri Malang dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Berikut pelatihan profesional dan keilmuan yang telah dilaksanakan oleh Bapak Dr. Agus. Di tahun 2019, di dalam negeri, beliau menempuh lembaga sertifikasi profesi penulis dan editor profesional dengan sertifikat penulis buku dan non-fiksi selama 3 tahun. Lalu di tahun 2020, beliau mengikuti pelatihan dalam negeri dengan penyelenggara Quantum HRM Internasional dengan sertifikat Certified International Quantitative dengan jangka waktu 3 tahun. Nah, dapat dilihat mungkin berikut pengalaman mengajar dari Bapak Dr. Agus dan juga pengalaman penelitiannya dari beliau. Lalu karya ilmiah yang telah diterbitkan milik Dr. Agus. Baik, kalau dari CV-nya amat sangat luar biasa ya untuk pembicara kita hari ini. Baik, begitu untuk profil dari pembicara kita hari ini. Untuk selanjutnya, untuk pemaparan dan penjelasan dari materi yang akan diberikan oleh Dr. Agus, akan saya serahkan kepada moderator kita, Ibu Dr. Amanda Setirini, SPSI MM. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Yani. Mas Agus, selamat siang. Selamat siang, Mbak Dokter. Waduh, ini sebenarnya Bapak Ibu, ketika saya menjabat sebagai Kapuslit ini, Pak Dekan mendorong saya untuk, ayo kita harus dapat hibah gitu ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan hibah, ternyata ada satu yang belum keangkat gitu Bapak Ibu, yaitu adalah Sintaskor. Maka saya kemudian berusaha, saya juga selama ini kan tidak terlalu memahami apa sih itu Sintaskor gitu dan bagaimana peranannya. Nah, atas kebaikan hati Prof. Saparudin Mokhtar, kemarin promotor, sekarang mentor, saya diperkenalkan dengan Pak Agus Wibowo ini. Tapi karena kita ternyata seumuran, jadi kita panggilnya mas-masan aja. Saya bertemu dengan Mas Agus ini, kemudian Prof saya itu bilang, ini adalah yang skor Sintanya paling tinggi se-FEUNJ. Saya pikir berapa gitu ya tertinggi itu. Saya cek punya Prof saya itu 900. Begitu saya cek skor Sintanya Mas Agus, aduh, rasanya saya mau pingsan gitu ngelihatnya ya Mas ya. Apakah saya boleh pingsan dulu waktu itu, saya juga agak ragu-ragu. 2.300 ya Mas Agus ya? 2.300 Bapak Ibu. Itu kayak apa kerja kerasnya, mungkin nanti bisa kita minta Mas Agus untuk share pengalamannya. Jadi kalau ini kita ngobrol-ngobrol santai saja karena memang rencananya format ini adalah non formal supaya keluarlah itu semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menggelora di dalam hati dan tidak bisa disampaikan. Kalau ada yang mau bertanya nanti silakan bisa raise hand, tapi kalau yang sungkan boleh lewat chat di sini, nanti akan saya bacakan. Tapi kalau mau berkenalan sama dosen yang Sintaskornya tertinggi se-FEUNJ lah, inilah kesempatannya Bapak Ibu sekalian. Mas Agus mungkin ada presentasi atau bagaimana? Silahkan saya berikan. Tadi tuh CV-nya terlalu lengkap, kayaknya ini sudah menuju guru besar ini. Kelengkapan CV-nya udah menuju guru besar. Udah mirip CV-nya Prof. Sapar kayaknya kemarin itu. Silakan Mas Agus. Suara saya bisa didengar, Mbak Dr. Amanda? Bisa. Oke, boleh Silakan. saya sharing sedikit ya? Siap. Baik, yang saya hormati SE selaku Dekan Fakultas Ekonomi Unkris, kemudian ada Bapak Dr. Siadi. Salam hormat Pak, Bapak ke Unkris, saya baru masuk UNJ, jadi belum pernah ketemu langsung, ngobrol-ngobrol lah. Kapan-kapan semoga bisa hormati dan saya banggakan Mbak Dr. dari SMSI, Bapak Ibu
skor Sinta sebagai penunjang karir dosen. Sebenarnya mungkin saya ini kalau istilah itu ban serep ya. Sebenarnya kan yang diundang Prof. Sapar ini sih. Enggak. Saya ngundangnya Mas Agus, bukan Prof. Nanti saya diomelin lagi sama beliau, Mas. Nah, beliau lagi berhalangan hadir. Mohon izin saya sharing Pak, Mbak, Bapak Ibu sekalian. Sinta skor. Bisa kan ya. langsung share, Mas? Bisa, baik. Mohon izin saya share dahulu. Mudah-mudahan sharing kita pada sore hari ini bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih sudah untuk Sinta skor. Itu dia angkanya. Apakah suara saya bisa didengar dan jelas, Mbak? Koneksinya kayaknya agak putus-putus ya, Mas ya? Sebentar, saya padahal sudah pakai LAN. Saya coba sebentar ini. Di UNJ nggak gini? UNJ. Nah, itu loh, Bapak Ibu sekalian, Sinta skornya kok membuat saya pengen pingsan tuh kemarin karena segitu itu. Mas Agus. Sebentar lagi. Bisa didengar suara saya? Bisa tapi putus-putus, Mas. Baik, sudah stabil, Mbak Amanda. Lebih baik sepertinya. Monggo, Mas. Sudah stabil. Ini saya di kampus ini. Oke, Sampun. baik. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, apa sih Sinta skor itu? Tapi sebelum kita ngobrolin tentang Sinta skor, website Sinta, nanti jika Bapak Ibu ingin bertanya, silahkan langsung melambaikan tangan. Kita akan diskusi. Ini Bapak Ibu, di sini ada banyak menunya ya, ada pilihannya. Ini websitenya ini, nah ini di tampilan depannya seperti ini. Jadi Sinta itu kenapa diminta untuk update Sinta? Karena yang pertama, Sinta ini yang pertama dia berfungsi sebagai identitas dosen kaitannya dengan penelitian. Karena nanti di fiturnya terdapat sekali kita bisa mengecek fitur kita. Kita juga bisa mengecek fitur teman kita dan sebagainya. Fungsi Sinta yang ketiga adalah dengan data mengajukan hibah. Kalau ingin mengajukan hibah, maka terkoneksi dengan sinyalnya kurang ini, Pak. Kuning merah gitu, Mas. Sinyalnya di tempatmu. Di UNC ini, Mbak. Nih. Nggak tahu Merah tuh UNC. sekarang merah. Iya. Sekarang gimana, Mbak? Sudah bisa? Kuning sekarang. Oke, putih, wes.
Ini mohon maaf, ini saya lagi di UNC nih Mbak. Sebentar saya tunjukkan lokasinya. Wes percaya wes. Yang ruangan kemarin toh. Iya betul sekali. Mohon izin saya lanjutkan lagi ya Mbak ya. Mohon Ya, izin saya silakan lanjutkan Mas. lagi. Ya, mohon maaf sekali Bapak Ibu, koneksinya terputus-putus, tapi bukan atas kehendak saya, mungkin karena sinyalnya belum stabil di UNC. Ini jadi fungsi Sinta yang ketiga tadi Bapak Ibu, Sinta ini sebagai sumber data atau dia berfungsi untuk mengkoneksi kita ke website Bima, Sister dan BKD ya Bapak Ibu. Karena di Bima itu kita akan sinkron, kita akan sinkronisasi dari Sinta ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin mengikuti hibah, jika belum punya akun Sinta ya tidak akan bisa. Jadi yang paling utama adalah kita buat akun di Sinta ini dulu. Kemudian fungsi Sinta selanjutnya adalah dia berfungsi sebagai klasterisasi perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi nanti posisi kampus kita itu ada di klaster berapa, itu bisa nanti akan saya tunjukkan klasterisasinya itu ya. Klasterisasinya. Kemudian fungsi Sinta selanjutnya adalah untuk akreditasi jurnal Bapak Ibu. Kalau jurnal Bapak Ibu misalnya sudah membuat jurnal, maka Sinta ini juga berfungsi sebagai untuk akreditasi jurnal. Ada di level berapa jurnal kita itu melalui Sinta juga. Kemudian yang terakhir adalah penilaian angka kredit. Jadi Sinta ini juga berfungsi mendukung penilaian angka kredit. Karena di penilai dikti itu artikel kita yang kita submit ke Pak Dikti itu akan dicek apakah di Sinta ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka akan dipertanyakan. Nah ini Bapak Ibu, ini menu Sinta. Ini kita bisa mengunjungi website ini. Kemudian yang pertama kan menu yang khusus untuk penulis dulu Bapak Ibu. Untuk penulis, kemudian nanti afiliasi juga, kemudian nanti juga akan kita sampaikan hal dan sebagainya. Dan yang terakhir nanti bagaimana cara kita mengupdate Sinta Score kita. Yang pertama kita akan menu penulis dulu. Mohon izin, ada yang bocor sepertinya sehingga masuk. Butini Juartini. Bentar. Oke, sudah. Oke, baik. Ini adalah halaman pertama, bisa dilihat Bu Amanda, Mbak Amanda. Bisa Ini dilihat? masih yang Sinta is evolving. Iya, betul. Ini adalah halaman utama. Di atas ini ada author. Ini prodi Bapak Ibu. Bidang ilmu. Kalau Bapak Ibu itu ingin melihat bidang kita itu ada di ranking berapa di bidang ilmu kita, itu kita bisa di subjek ya. Bidang ilmu itu misalnya ilmu ekonomi, ilmu manajemen dan sebagainya, itu bisa diklik di sini. Oke. Afiliasi Bapak Ibu, afiliasi itu ada universitas dan ada prodi. Nah, nanti kita akan lihat posisi universitas kita itu ada di mana, nanti kita cek di sini. Kemudian yang source ini ada jurnal, kemudian ini sebagainya, ini kemudian penelitian, kemudian ini pengabdian kepada masyarakat, kemudian dokumen yang berasal dari Scopus atau dokumen-dokumen kita yang dimuat di Scopus, kemudian ini untuk mengecek, itu Bapak Ibu nggak asing ya, kalau ngomongin Scopus pasti udah paham apa itu kuartil, adalah sampingnya itu ada tanya jawab menghitung Sinta Score di bagian ini. Kemudian ini adalah pengembangan, ini baru dikembangkan Bapak Ibu.
dalam rangka untuk menuju World Class University itu baru dikembangkan, karena nanti di bagian-bagian ini ada tagihan-tagihan yang menjadi tagihan World Class University. Kemudian ini ada bagian registrasi dan ini login. Ini bagian utama dari Sinta. Kemudian kita akan ke penulis dulu. Kita misalnya akan mengecek Ibu Amanda, Mbak Amanda ya, Amanda ini ada di posisi berapakah, Sinta skornya dan sebagainya akan kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini sepertinya saya dijadikan tumbal ini ya. Mbak Amanda ini dari profilnya dia dari Universitas Krishna Dwi Payana, manajemen S1 dengan ID Sinta 6671030 berkebangsaan Indonesia. Karena kalau ada penulis tapi bisa kebangsaan Malaysia dan sebagainya. Ada Sinta skor 3 tahun dan Sinta skor secara keseluruhan. Jadi semenjak Mbak Amanda itu berhubungan dengan Google Scholar, ini Sintanya sudah 131. Nah, untuk 3 tahun terakhir Sintanya adalah 22. Nah, dari profil beliau ini kita akan lihat universitasnya Bapak Ibu. Jadi di Universitas Krishna Dwi Payana itu Mbak Amanda itu ada di ranking berapa? Nah, kita klik saja ya. Nah, ini Universitas Krishna Dwi Payana ternyata di data Sinta memiliki 3 jurnal. Nanti kita cek juga. Kemudian memiliki 19 departemen ya, prodi. Kemudian ada 176 autor. Itu artinya masih banyak yang belum menjadi atau belum daftar di Sinta. Nah, nanti mohon Mbak Amanda ini dikoneksikan dengan pihak terkait, LPPMK atau apa, untuk ternyata bahwa di Universitas Krishna Dwi Payana itu baru 176 yang mendaftar di Sinta. Dari total dosen berapa, Mbak Amanda? Waduh, saya juga kurang tahu ini. Kayaknya datanya di Pak Sihadi mungkin ya, untuk fakultas yang lain. Masih belum seluruhnya mendaftar di Sinta, sehingga kalau kita lihat di peringkatnya itu juga nanti akan kelihatan peringkat dari Universitas Krishna Dwi Payana ini akan kelihatan nanti. Nanti kita akan lihat rankingnya ranking berapa gitu. Kemudian kita akan lihat dulu di Unkris itu Mbak Amanda ada di ranking berapa? Kita lihat. Diklik di author ini Bapak Ibu. Klik author dan kita akan lihat ini yang paling tinggi nilainya itu Pak Sarjana Orba Manulang, ilmu hukum S2 ya. Dengan Sinta skor 831 ya. Kemudian ada Pak Gunawan Wijaya. Kemudian ada Wiesi dan seterusnya. Kita akan lihat Mbak Amanda ini ada di lembar pertama ternyata belum, 10 besar belum. Kita lihat di lembar kedua. Nggak usah dilanjutkan lah. Sebagai contoh aja Mbak, nggak apa-apa. Nah, ternyata juga belum. Atau kita bisa melihat Pak Sihadi misalnya ya. Mohon izin ya Pak ya. Misalnya kita lihat Pak Sihadi. Kalau saya di ranking keberapa di Unkris ini, Pak Dr. Agus? Saya cek dulu ya Pak ya. Tiba-tiba saya minder nih Pak Dekan ini dicek urutan. Pak Imam kita cek dulu. Kita lihat di prodi manajemen S1. Sebentar. Kita cek author. Pak Imam ada di ranking berapa? Ini ranking 18. Kemudian ini ranking lembar kedua. Ini belum ada. Kita lihat lagi. Pak Imam juga belum ada. Pak Sihadi ada di lembar ke-4. Jadi 18 kali 4.
Itu urutannya dari Sintaskor 3 tahun ya, Mas? Bukan dari Sintaskor total. Kalau di peringkingan nanti akan kita jelaskan di Sinta total atau di Sintaskor 3 tahun. Nanti kita akan jelaskan. Nanti silakan bertanya juga Bapak Ibu. Kemudian Pak Imam kita cek lagi ada di beberapa. Pak Aris, Bu Amanda ada di 5x18. Wah, saya nggak usah 1. deh. Bagus, nggak Iya, jauh sekali, belum ada juga. Baik, kita tutup dulu. Kita kembali ke Unkris dulu, ke institusi. Di institusi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya itu kita itu sebenarnya kita sudah punya untuk data-data untuk melengkapi. Hanya saja kadang-kadang kita malas untuk mengupdate-nya. Nah, nanti kita akan jelaskan apa saja cara-cara untuk mengupgrade Sinta kita biar Sinta skor kita itu naik. Oke, kita kembali ke awal lagi Bapak Ibu. Ini misalnya tadi ke Mbak Amanda lagi ya, biar gampang nanti. Biar kapus lead. Mbak Amanda sebagai kapus lead ya? Kepala. Iya, Mas. Iya, baik. Kita akan lihat Mbak Amanda ini apa saja yang harus di-upgrade agar Sinta skornya bisa naik. Tapi sebelum itu Bapak Ibu silakan kalau ada yang bertanya Bapak Ibu. Kita klik di Mbak Amanda Story ini. Nah, Bapak Ibu di laman penulis ini, ada 3 bagian ya Bapak Ibu. Ada bagian artikel, ada bagian penelitian, ya, ada bagian pengabdian masyarakat, kemudian ada haki, kemudian ada buku, dan yang terakhir adalah metrik. Metrik itu total dari angka-angka kita itu nanti. Yang pertama artikel. Nah, Bapak Ibu sekalian, Sinta skor itu, Sinta itu terhubung paling tidak pada 3 database besar, Bapak Ibu. Jadi pertama Scopus jelas, kalau ingin meningkatkan dari sisi artikel, Mbak Amanda harus menulis di Scopus, itu jelas. Yang kedua dari Google Scholar. Nah, mungkin yang bisa kita gunakan cara cepat adalah ini, yang Google Scholar ini. Karena Google Scholar itu apapun yang kita upload di website dan dikutip oleh orang, itu akan naik skornya. Jadi nanti kita akan jelaskan bagaimana strategi yang paling mudah sampai yang paling sulit. Dan yang terakhir adalah data dari Web of Science. Jadi sebenarnya data dari Sinta itu datanya bersumber dari 3 pengindeks besar ini Bapak Ibu. Nah, untuk pengindeks Scopus, untuk pengindeks WOS memang kita harus berjuang ekstra keras. Karena kita pertama kalau ingin ada di Scopus, berarti kita harus menulis artikel di jurnal terindeks Scopus. Kemudian kalau kita ingin data kita ada di WOS atau Web of Science, berarti kita harus nulis dan artikel kita diindeks di Web of Science. Nah, itu caranya agak susah. Yang paling mudah sekali adalah Bapak Ibu, kita mengupdate tulisan apapun kita itu di Google Scholar. Mohon izin, saya carikan Google Scholar-nya Mbak Amanda. Padahal Google Scholar saya nggak asik loh, punya Mas Agus saja. Baik, nanti punya saya nggak apa-apa. Baik, sudah kelihatan Bapak Ibu. Cara pertama untuk meningkatkan Sinta skor kita tadi adalah mengupgrade data kita di Google Scholar. Nah, kita sudah punya atau belum bisa kita cek. Misalnya nah, sudah kelihatan Bapak Ibu, Mbak Amanda? Sudah. Oke.
Nah, untuk mencarinya cukup di sini, kita klik. Nah, sudah kelihatan data-datanya. Kapan artikelnya disitasi kelihatan, terakhir sekali artikelnya disitasi adalah di tahun 2021. Yang paling banyak adalah di tahun 2021 juga ada ini. Paling banyak itu di tahun 2021, 2020 itu ada 2, 2019 ada 27. Nah, Bapak Ibu yang sudah memiliki artikel dan sebagainya, silahkan di-upgrade dulu di Google Scholar ini, Bapak Ibu. Cara dan sebagainya, nanti di lain waktu akan kita sharing bagaimana cara mengupgrade di Google Scholar. Tapi yang paling mudah adalah Bapak Ibu punya tulisan apapun, ya, tulisan apapun, silahkan di-upload di website fakultas atau blogspot punya pribadi dan sebagainya. Tapi memang kalau yang paling bagus adalah Bapak Ibu menulis, kemudian artikel itu dikutip banyak orang. Seperti tulisannya Mbak Amanda yang ini, pengaruh kualitas layanan dan harga terhadap minat beli ulang misalnya. Ini dikutip 1. Nah, cara yang kedua untuk meningkatkan citasi di Google Scholar adalah meminta mahasiswa bimbingan Bapak Ibu sekalian untuk mengutip artikel. Memang cara ini kurang elok lah bagi seorang ilmuwan, ya. Tapi itu juga tidak apa-apa asal memang yang artikel yang dikutip itu memang relevan dengan skripsi mahasiswa. Kan lebih baik mengutip dosen sendiri daripada mengutip orang lain yang belum tentu jelas gitu ya. Nah, oleh karena itu silakan mahasiswa Bapak Ibu yang terutama yang menjadi bimbingannya, kalau temanya relevan dengan artikel kita, maka boleh kita rekomendasikan untuk mengutip artikel kita. Cara selanjutnya adalah jika Bapak Ibu punya buku dan sebagainya, silahkan di-upload di repositori kampus. Uploadnya adalah secara keseluruhan, sehingga mahasiswa bisa membuka, kemudian mensitasinya. Cara terakhir yang paling sulit adalah memang Bapak Ibu harus menulis yang bagus, up to date, dan pasti akan banyak dibaca. Itu cara yang paling sulit. Setelah kita upgrade, Bapak Ibu, nanti Mbak Amanda setelah acara ini silahkan nanti di-upgrade. Jangan-jangan ada beberapa artikel yang belum masuk di Google Scholar. Karena di Google Scholar itu meskipun dia sudah kita setting otomatis, tetap kita harus mengecek setiap saat. Karena nama Amanda itu kan banyak. Bisa jadi artikel Mbak Amanda ini masuk di tempat yang lain. Nama Pak Imam Wibowo juga banyak. Jangan-jangan Pak Imam sebenarnya sudah ada di Google Scholar, tapi diklik oleh orang lain. Karena saya juga pernah mengalami nama Agus Wibowo itu kan banyak sekali ya. Di Indonesia itu ada ratusan orang itu. Jadi nama saya, artikel saya itu diklik oleh orang lain, sehingga Google Scholar-nya itu masuk di tempat beliau. Jadi memang dosen sendiri harus ya open, istilahnya adalah ya merawat akunnya sendiri gitu. Sehingga ya gimana mau naik skornya kalau tidak pernah dirawat. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu bisa bertanya? Belum? Bapak Ibu monggo ada yang mau bertanya? Jika belum saya lanjutkan. Oh, kok Pak Sihadi ya? Oh, Mas kamu dites Pak Sihadi loh, Mas. Oh, J. Monggo Prof Sihadi. Monggo dipersilakan. Masih mute, Pak. Pak Sihadi. Baik, sudah bisa didengarkan suara saya, Ibu-ibu, Bapak-bapak? Bisa, Ya, Pak. Jelas sekali. Baik, Mas Bowo. Ya, Selamat Pak, datang di tempat kita, bukan tempat kami ya, tempat kita. Dan dari kita untuk kita nih, Mas. Siapa? Saya juga mengucapkan selamat generasi muda yang hebat.
untuk Mas Bowo di UNJ. Ya, Mas Bowo, saya ingin sekedar, sorry ya, saya memanggilnya ala Barat ya, yang nama besarnya ya, bukan Silakan. Mas Agus ya, tapi Mas Bowo. Mas Bowo begini, saya ini apa namanya terkait dengan Sinta ya, itu baru berproses atau prosesi. Misalkan peralihan apa total dari UNJ ke Unkris Mas. Ini salah satu kasus saja. Nanti mungkin untuk pengalaman yang lain ya. Nah, saya itu sekarang sedang digarap oleh teman-teman yang menata mengenai akar data saya dan belum selesai. Jadi sebagian masuk, sebagian itu ada banyak yang hilang, Mas. Ketika merger antara UNJ dalam apa namanya biro kepegawaiannya sana dan di kita di apa Unkris ini betul-betul yang masuk baru 1/4. Apa bagian pun juga ini. Ternyata saya cek ke Dikti itu masih bahasa yang disampaikan ke saya itu ini Mas, masih apa namanya itu menunggu proses sempurnanya sinkron model yang ada. Sampai saya juga ada personal poin yang saya minta tolong di sana itu juga belum nembus juga belum selesai, sehingga saya kehilangan data saya yang terkait dengan Sinta lah, Sister lah, kemudian Google Scholar itu tidak semuanya masuk, baru 1/4 masuk, sehingga catatan saya untuk administratif di Unkris saya belum ada. Saya katakan belum ada, itu hanya yang bocor-bocor saja. Nah, nanti barangkali saya secara waktu yang tersendiri saya akan komunikasi dengan Mas Bowo ini yang betul-betul punya pengalaman di bidang itu. Saya tidak terlalu rajin untuk urusan administrasi, Mas, karena urusan saya adalah urusan yang di bilik sebelahnya. Betul, betul. Saya berkarir di dunia akademik dan dunia non-akademik, yang sebagian waktu saya habis di dunia non-akademik, yang kemudian akhirnya go back to kandang ya, saya ke UNJ itu sudah tinggal sisa-sisa tetapi sebenarnya itu kalau mau tata semuanya banyak itu file-file saya ya. Jadi ini pengalaman buat semuanya Bapak-bapak dan Ibu, berapi-rapilah mulai awal tentang data ini sehingga data administrasi kita, sehingga ketika kayak saya sudah di penghujung perjalanan ini tidak usah noleh kembali, saya masih noleh kembali ini untuk itu. Alhamdulillahnya rangkaian untuk administrasi atau manajerial guru besar saya berlebih. Hanya data yang terkait dengan sekarang mau penelitian macam-macam ini kan perlu harus Sinta itu ya. Itu yang harus dirapikan. Ini pengalaman pahit, tidak enak, tetapi memang harus sabar, dan ternyata menurut beberapa ahli yang saya hubungi itu bisa, tapi sabar, sedang penataan, keselip-selip dan sebagainya itu. Itu Mas Bowo. Ini sebuah pengalaman saja yang untuk bisa memacu dan memicu teman-teman di Unkris ini, sahabat-sahabat di Unkris ini untuk menjadi rapih dan rajin. Karena kuncinya adalah rapih, rajin, dan kemudian nggak lelah-lelahnya itu menata. Nah, salah satu kasus positifnya adalah Mas Bowo ini. Ntar lagi kan 5.000 dari Sintanya. Skornya ya. Oke Mbak Manda, sekaligus Mbak Manda, saya mohon izin Mbak, saya ada tamu dari Australia yang harus saya temui jam 1:30. Saya bergeser, jadi mohon izin nanti saya akan komunikasi lebih intens dengan kita terutama Mas Bowo untuk kaitan dengan masalah di persoalan kita di Unkris, Mas Bowo. Bagaimana kita teman-teman di Unkris ini memiliki sebuah trik kiat yang sangat-sangat strategis yang betul-betul membuka kapasitas skillnya itu untuk bisa menata skor Sintanya itu yang dibutuhkan betul. Dan kemudian tentunya terobosan apa yang bisa disarankan nanti ini bisa menjadi modalitas teman-teman kita dalam rangka untuk menuju kesiapan skor Sinta yang syarat dengan kebutuhan pengembangan penelitian kita terutama. Kami sedang berupaya keras untuk meningkatkan performa penelitian di Unkris, Mas. Tetapi persoalannya adalah seperti Mbak Manda tadi,
itu tentang skor Sintanya ini masih perlu diperjuangkan. Saya tidak mengatakan rendah, semuanya bisa kok dan semuanya bisa tinggi, hanya memang perlu tentu nanti pengalaman Mas Bowo untuk tentang persintaan ini supaya dikenali teman-teman bagaimana ini bisa untuk menjadi model. Jadi kita perlu model Mas Bowo. Saya kira itu Mas Bowo. Pak Siadi, sebelum Ya. berlanjut, mohon izin. Ya. Sudah Ya, ada admin Sinta belum di tempat Pak Siadi? Sudah Nah, Mas. mohon Ada. itu admin Sinta itu harus terus update karena Sudah, kalau dosen update tetapi beliau tidak mensinkronkan, ya. maka tidak akan berguna. Jadi harus ada imbal balik dari dosen, Ya. kemudian admin Sintanya itu mohon nanti di-share juga ke teman-teman dosen ini, Ya. Bapak, Ya. admin siapa nanti berhubungan dengan beliau. Ada. Ya, kami sudah sebagai orang baru di Unkris, kami sudah menata, Mas. Siap. Tentang admin Sinta dan seantero itu. Nanti kami juga dari lembaga ini menjadi program utama, Mas. Program utama di lembaga ini kalau Mbak Amanda ini kan pusat-pusat di setiap fakultas. Untuk universitas kami punya program besar yang terkait dengan persoalan ini dan ini utama oleh Pak Rektor akan menjanjikan kita itu unggul sekolah level ini unggul. Sudah saya undang kok ada Mas Herdi dan Mas Adit ada di sini. Iya, untuk menuju ke unggul ini kan seperti hari ini harus kita berjuangkan toh. Nggak usah banyak bicara ya, kita harus siap dan siap. Jadi nanti termasuk Mas Bowo untuk program lembaga siap akan kami undang. Terkait dengan masalah itu ya. Siap Bapak. Ini siap kita membantu pokoknya. berjuang semuanya. Ya kebetulan kan kita guru seilmu dari sebuah perguruan tinggi yang UNC kita ya. Betul. Siap. Baik. Bisa terima kasih. Terima kasih Mbak Amanda. Cukup Mas sementara Mas Bowo. Siap. Kami mohon izin pamitan dulu ya. Kami sudah setengah jam ngelerek Mbak Manda, matur nuwun. Pak Dekan izin kami keluar dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya undang tim Sinta Universitas dengan kapuslit masing-masing fakultas, cuman sepertinya kapuslitnya belum ada. Monggo Mas Agus. Baik Mbak Amanda, ini ada pertanyaan yang ternyata banyak juga yang belum ini ya Mbak ya, belum punya akun Sinta ya ternyata. Nah mungkin saya sharing sedikit bagaimana cara mendaftar di Sinta begitu, boleh Mbak Amanda? Mungkin dilanjut dulu aja Mas, nanti kalau daftarnya nanti aja. Siap. Ini ada pertanyaan di di chat oleh Bu Wiwi. Nah, katanya selamat siang Pak Agus, kalau buka laman Sinta apa yang perlu diperhatikan? Nomor 2 tadi kayaknya sudah terjawab ya, apakah Sinta bisa diupdate oleh dosen yang bersangkutan atau ada admin? Jadi dua-duanya tadi ya Mas Agus ya? Dua-duanya. Bagaimana cara menaikkan level Sinta? Tadi juga sudah ada beberapa tipsnya. Nanti rekamannya akan saya berikan Bapak Ibu. Nah ini nomor 4 mungkin Mas. Kalau artikel tidak dipublikasikan, berarti tidak bisa terbaca di Sinta ya? Gimana tuh Mas Agus? Artikel yang tidak dipublikasikan tetapi diupload, suara saya bisa didengar Mbak? Bisa. Oke, artikel yang tidak dipublikasikan tetapi diupload di website itu bisa juga masuk di Sinta Mbak. Cuma tidak akan menaikkan Sinta skornya kecuali artikel itu dikutip. Ini misalnya saya share yang punya saya. Ini saya punya saya misalnya. Nah, ini. Nah, kebetulan ini sudah masuk di akun. Nah, kalau kelihatan ya Mbak Amanda ya? Kelihatan Mas. Oke, kalau kita ingin menambah artikel kita,
secara otomatis maupun secara manual, ini bisa diklik ini aja di sini. Ini yang jelas ini dicentang. Mengkonfigurasikan update terkait artikel ini harus dicentang, harus diklik. Kemudian ada dua pilihan, tambahkan artikel atau tambahkan artikel secara manual. Nah, kalau artikel yang kebetulan tidak terindeks di Google Scholar ya, itu memang harus ditambahkan secara manual. Tapi kalau misalnya artikelnya itu terindeks, ini tinggal di sini aja, Mbak. Nah, tambah artikel. Nah, tinggal cari ya. Ada di mana. Nah, yang seperti ini sudah masuk di akun semua ini yang punya saya ini sudah masuk. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya ini sudah masuk secara otomatis. Tetapi kalau mau dimasukkan di manual, ini aja dimasukin. Kan ada artikel jurnal internasional, tetapi memang tidak terindeks di Google Scholar, ya. Karena Google Scholar juga kadang-kadang tidak mengindeks platform tertentu. Nah, misalnya ini di tahun, nah di tahun 2003 ini ada. Nah ini Mbak, ini terindeks Scopus, tetapi tidak terindeks di Google Scholar malahan. Nah ini bisa dimasukin secara manual. Bisa dimasukkan secara manual. Caranya ya ini tadi, tambahkan artikel secara manual. Nah ini misalnya jurnal, conference, book chapter, buku, tesis. Bahkan tesis kita juga bisa dimasukkan di sini. Ini secara manual. Tapi kalau secara otomatis, ya seperti tadi, harus kita klik yang paling bawah ini, mengkonfigurasikan update terkait artikel. Nah, kemudian kita masuk ke Sinta ya, apa saja tadi yang harus diperhatikan. Nah, ini kembali ke sini. Ini misalnya contoh yang punya saya ya. Nah, misalnya ini kita masuk di sini, login ya. Ini. Nah, kalau kita ingin akan mengupdate Sinta kita. Ini kita klik, ada banyak ini, Bapak. Mbak Amanda bisa melihat? Bisa. Takutnya putus-putus, soalnya kalau Mbak Amanda nggak kelihatan, takutnya punya saya putus-putus. Ini kan ada My Sinta ya, My Sinta. Tadi masuk dulu, masuk di laman kita, kemudian misalnya kita mau update dulu, mau mengupdate profil kita misalnya. Ini bisa kita klik di sini. Nah, yang sudah diupdate dikti itu warnanya hijau. Warnanya hijau. Kalau yang belum diupdate itu biasanya warnanya masih merah. Kalau kita ingin mengupdate, ya ini aja tinggal di klik update. Terus kalau misalnya mau disinkronkan dengan data di PD Dikti, tinggal ini diklik, sudah selesai. Nah, nanti dicek punya Mbak Amanda itu, admin Sintanya siapa? Diklik di sini, list verifikator perguruan tinggi. Ini nih, yang di sini. Kelihatan, Mbak? Klik siapa itu. Nah, di situ kita lihat, kan ada emailnya juga, ada nama orangnya. Nah, ini yang harus sering kita hubungi, karena seminggu itu paling enggak sekali harus kita update. Seminggu sekali harus kita update. Nah, akan kita lihat kinerja adminnya ya. Adminnya itu akan kelihatan, dia pertama kali terakhir update tanggal berapa, jam berapa. Ini kelihatan Mbak Amanda. Oke. Kelihatan kan? Ya. Ini juga kelihatan kapan terakhir dia.
Nah, kita hubungi yang paling rajin buka aja. Yang kita hubungi yang paling rajin buka aja. Kalau yang lama-lama sudah pasti dia nggak akan sempat buka-buka, mungkin repot atau bagaimana. Nah, kemudian penulis bisa update secara personal. Caranya, My Sinta ini diklik, kemudian misalnya Prof. Imam Wibowo ini punya publikasi di Scopus. Ya, misalnya ini, misalnya punya, langsung aja disinkron ini. Jadi tadi klik My Sinta, publikasi, kemudian diklik ini, request sinkron, ya, kirim. Nah, nanti admin yang akan menyetujui atau tidaknya. Kemudian misalnya Web of Science, misalnya punya publikasi di sana. Ini tinggal lagi, sinkron lagi. Nah, sinkron sudah. Kemudian misalnya di Google Scholar. Misalnya di Google Scholar juga kita sinkron lagi. Nah, misalnya Bapak Ibu tahun ini punya haki. Nah, itu bisa dimasukkan di sini atau punya buku misalnya. Buku ditambahkan manual, Mbak Amanda, harus ditambahkan manual, ya. Oke. Harus ditambahkan manual dan nanti kita meminta verifikasi dari admin universitas. Ini udah diverifikasi ya. Diverifikasi tanggal 16 bulan 3 Maret ya, jam 18.25.14. Ini sudah diverifikasi. Kemudian kalau kita juga punya HKI, paten dan sebagainya masuk di sini. Nah, ini belum diverifikasi ini. Lupa mungkin. Nanti saya ingatkan. Yang itu yang harus diteleponin gitu ya, Mas? Iya, memang harus itu, harus di WA lah. Kalau enggak ditungguin di ruangannya gitu. Karena kan yang punya, nah bagusnya itu setiap fakultas punya, Mbak. Jadi kita enggak terlalu jauh harus ke universitas gitu ya. Di kami masih di universitas. Akan lebih bagus itu kalau setiap fakultas itu punya, sehingga kita dekat gitu loh, garis komandonya dekat gitu ya. Sehingga tinggal syukur-syukur satu prodi punya admin satu, lebih bagus lagi. Kan yang penting ketika dijadikan admin Sinta itu sudah tanda tangan itu, Mbak, untuk misalnya hal-hal yang di luar kewenangannya tidak akan dilakukan dan sebagainya, itu sudah ada kok. Jadi nanti Mbak Amanda bisa mengusulkan setiap prodi malah punya admin Sinta, sehingga yang di universitas tidak kewalahan, kan harus melayani ribuan dosen kan ya. Itu jadi di prodi harus ada itu. Kemudian kalau Bapak Ibu punya ada kaprodi kalau di sini, tenang aja Mas, ada kaprodi semua. nah, saya misalnya Bapak Ibu punya penelitian ya, itu juga harus dimasukkan Bapak Ibu, jangan hanya ditumpuk di lemlit ya, tapi dimasukkan di sini ini judul penelitian dan sebagainya, ini bisa diupload di sini dan juga akan menambah nilai Sinta skornya. Kemudian selain penelitian, pengabdian nih. Bapak Ibu pasti sering kan melakukan pengabdian ya, community service ini ya. Ini bisa di-upload di sini. Dan seterusnya sampai kalau misalnya Bapak Ibu punya prototype, itu bisa di-upload di sini. Karena saya bukan orang eksak, jadi saya tidak punya prototype Bapak Ibu. Itu yang terkait dengan untuk mengupgrade secara personal, untuk mengupgrade secara institusi, itu minta di admin universitas atau prodi. Itu secara umum. Nah, oke. Itu tadi Mas yang pertanyaannya Bu Wiwi tadi tuh apakah publikasi di jurnal tertentu dapat mempengaruhi skor yang didapat? Beda-beda gitu ya skornya ya Mas ya? Oke, baik. Saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu ya Pak ya.
Bapak Ibu sekalian, skor Sinta itu bisa kita update dengan kita mempublikasikan di jurnal-jurnal tertentu. Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir, sudah linknya ada di chat ya Bapak Ibu. Sebentar, Nulisan nama melayani jangan sampai salah. melayani Kenapa? mahasiswa dulu ini, Mbak. Melayani mahasiswa. Oh. Di penilaian, Bapak Ibu bisa diklik di ini, Bapak Ibu. Nah, bagaimana Sinta skor dihitung? Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ingin nilai Sinta skornya tinggi, Bapak Ibu publikasi di Scopus Q1, Bapak Ibu. Karena nilainya Q1 ini. Nah, Q1 itu nilainya 40. Jadi Bapak Ibu kalau ingin cepat Sinta skornya tinggi, penulis pertama Scopus Q1. Nanti akan langsung naik. Cepat banget. Tapi kalau misalnya tidak mampu di Q1, ya di Q2. Q2 itu nilainya juga masih 40, Bapak Ibu. Jadi yang paling cepat memang di jurnal Scopus, Bapak Ibu, karena rentangnya Q2, Q1 sampai non-kuartil itu jurnal baru, Bapak Ibu. Jurnal baru yang baru terindeks Scopus, belum punya kuartil, itu nilainya di Sinta udah 30. Sudah 30. Sudah 30. Jadi baru masuk Scopus, kemudian kita publikasi di sana, itu nilainya 30. Tapi kalau sudah lama, Q2 itu 40, Q1 40, Q3 35. Itu yang Scopus. Kemudian non-Scopus jurnal internasional, Bapak Ibu. Jurnal internasional itu nilainya 15. Jadi kalau Bapak Ibu publikasi ke jurnal, jadi sebenarnya sama dengan Pakdikti sebenarnya ini kalau boleh jujur. Sama dengan penilaiannya di Pakdikti. Ya, ya. Jadi kalau yang non-Scopus jurnal internasional itu nilainya 15. Nah, 15 nanti kalau misalnya Mbak Amanda menulis bertiga kan berarti 60 dibagi dengan 100% itu Mbak Amanda dapat 60 karena penulis pertama, penulis selanjutnya itu kan dibagi rata gitu. Jadi hampir mirip dengan itu. Kemudian, nah bedanya dengan Pakdikti, kalau di Sinta itu, kalau artikel Bapak Ibu yang di Scopus itu disitasi oleh jurnal Scopus, misalnya pun disitasi sendiri ya disitasi Scopus, tapi yang nyitasi kita sendiri gitu. Itu nilainya 4 Bapak Ibu. Disitasi orang lain dan disitasi kita sendiri tetap nilainya 4. Jadi nanti kalau Bapak Ibu publikasi misalnya Mbak Amanda ini mengutip punyanya Pak Imam. Gantian nanti Pak Imam juga mengutip punyanya Mbak Amanda gitu. Jadi nilainya nanti gantian, nilainya naik. Kemudian citasi di Google Scholar meskipun self citasi ya, nilainya hanya 0,5. Jadi memang yang bagus di citasi di Scopus ya. Nilainya 4 meskipun disitasi sendiri. Kemudian jurnal Sinta Bapak Ibu. Sinta kan ada 1 sampai 6 Bapak Ibu ya. Jurnal yang terakreditasi Sinta itu ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, biasanya Sinta 1 itu sudah Scopus biasanya. Jadi nilainya biasanya juga sudah 30. Tapi ada kalanya Sinta 1 tetapi dia belum Scopus ya. Nah, nilainya adalah 25. Sama dengan Sinta 2. Sinta 2 itu juga nilainya 25. Tapi 25 ini nanti kalau Bapak Ibu nulisnya bareng-bareng dibagi. 60% itu penulis pertama, sisanya itu dibagi rata penulis kedua dan seterusnya. Kemudian Sinta 3 nilainya juga 20. Nah, Bapak Ibu, kalau masih berlatih menulis, nyerang aja di Sinta 4 dan Sinta 3 ini karena nggak begitu berat dan Sintanya juga skornya juga lumayan tinggi. Tapi kalau saya nyaranin ya tetap yang di atas ini ya. Karena sudah sekali nulis kalau tidak di yang levelnya tinggi sekalian kan sayang ya.
Begitu juga Nanti di ada sini. pelajaran pelatihan menulis ya Mas Agus ya, next-nya ya. Insya Allah kalau diizinkan Prof. Sapar saya ke situ, Mbak. Kalau nggak diizinkan ya nggak berangkat. Oh gampang. Nanti saya bujuk dengan Starbucks kalau beliau mah. Terus Sinta 5 dan Sinta 6. Nah, Sinta 5, Sinta 6 itu gampang banget Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ingin punya penelitian banyak, gitu, bisa disubmit di Sinta 5 dan Sinta 6 ini. Skornya adalah 5. Nah, ini formula penghitungannya seperti ini. Bisa Bapak Ibu lihat di ini. FAQ. Terus cek di bagaimana Sinta skor dihitung. Itu beberapa strategi untuk meningkatkan Sinta skor kita, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya ulang lagi. Bapak Ibu jika ingin mengikuti hibah dikti, itu ada ambang batas atau passing grade dari Sinta skornya, Bapak Ibu. Ada yang hanya bisa di humaniora, ada yang bisa di eksak. Nah, kalau Bapak Ibu ingin bisa semuanya, baik eksak maupun humaniora, itu paling tidak skor Sinta Bapak Ibu itu, yang overall ini, paling tidak ya di angka 1000-an. Di 1000-an itu Bapak Ibu bisa mengajukan di hibah, hibah humaniora maupun eksak. Kalau yang punya saya ini sudah bisa ngajukan semuanya Bapak Ibu, eksak boleh, humaniora boleh. Yang tidak mau adalah karena saya nggak mau mengajukan itu aja Bapak Ibu. Males di laporan keuangannya gitu Bapak Ibu. Itu silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ada lagi Bapak Ibu? Ini Bu Wiwi memborong ini. Bu Wiwi ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan Bapak Ibu. Belum ada. Oke, Mbak Amanda kalau mau bertanya, boleh? Apakah Mas Adit nih, barangkali Mas Adit atau Mas Herdi ada yang mau ditanyakan? Mas Adit dan Mas Herdi ini adalah itu tadi, adminnya Sinta Universitas gitu ya Mas ya? Iya, izin Pak Agus, Ibu dan Bu Amanda. Ya, mungkin terkait dengan Sinta Universitas itu kebetulan baru saya nih untuk yang megang akun verifikatornya Pak Agus. Siap. Mungkin bisa sekaligus sebagai himbauan juga untuk dosen-dosen khususnya ini mungkin pesertanya banyak di Fakultas Ekonomi, mungkin bisa selalu mengupdate data-data minimal yang ada di Google Scholar. Karena seperti Pak Agus tadi sampaikan itu cara yang paling gampang gitu untuk meningkatkan Sinta skornya. Nah, kemudian jika memang sudah merasa update dan diinputkan tulisannya di Google Scholar, ini bisa dicocokkan datanya dengan di Sinta. Jika memang ternyata merasa belum sinkron nih data yang ada di Sinta dan di Google Scholar, itu bisa lapor ke saya. Misalkan saya belum sempat untuk sinkron gitu, nggak apa-apa di chat atau telepon, nanti akan saya langsung sinkron. Jadi secara cepat nanti data Sinta skor Bapak Ibu bisa langsung terupdate. Gitu. Mungkin yang dari saya ingin sampaikan hanya itu aja sih, untuk selalu bisa update data-data yang ada di Google Scholar, Scopus jika ada, untuk bisa meningkatkan skor Bapak Ibu gitu. Itu aja sih untuk yang saya bisa ingatkan gitu. Terima kasih Bu Amanda dan Pak Agus. Ya, terima kasih Mas Adit. Jadi inilah orang yang kita repotin. Sudah urusan mengupdate. Mbak Amanda, bentar. Mas Ya. Adi, bisa nggak sih Adit. setiap prodi punya admin sendiri biar dirimu tidak direpoti berlebih-lebih? Iya, kita belum mengajukan lagi sih untuk akun verifikator
bisa di fakultas misalkan gitu. Nanti mungkin saya akan komunikasikan juga dengan Pak Sihadi terkait sebagai kepala LPPM juga gitu untuk bisa dimintakan gitu ke Sinta Ya. untuk pembuatan akun verifikator lagi gitu. Mungkin bisa diturunkan ke fakultas atau bahkan prodi tadi gitu. Gitu sih. Nanti akan saya sampaikan ke beliau. Oke, Mas Adit ini sampai ruangannya dikurung pakai kode saking baru. Jadi kalau mau masuk ketemu Mas Adit tuh harus pakai Jadi passcode. ribet kan, Bu. yang FW sendiri sepertinya belum daftar semua ya Mbak Amanda, karena kan baru 100 berapa tadi di Unkris itu baru Tadi 176 ya. Total dosennya saya kurang tahu sih, tapi kalau di ekonomi tuh yang ada di daftar saya 60, mestinya sih sudah ya. Tapi nanti saya cek lagi, Mas. Oh iya, ingin saya sampaikan juga, misalkan ada dosen baru yang mendaftarkan Sinta, itu jangan lupa untuk Google Scholar-nya itu URL-nya harus benar, atau ID Google Scholar-nya itu harus benar, agar bisa terbaca gitu. Banyak dosen baru saya lihat saat ingin saya verifikasi untuk akunnya, dia error gitu, tidak ditemukan akunnya di Google Scholar. Itu akan merugikan dosen sendiri gitu. Selain untuk mengecek URL-nya sudah benar atau tidak, jangan lupa untuk akun Google Scholar-nya juga dibuat publik gitu. Nah, kadang ada juga yang masih private, saya cek gitu. Jadi tidak bisa dilihat profilnya gitu. Seperti itu, untuk diingatkan ke dosen-dosen yang belum punya akun Google Scholar seperti itu ya, Bapak Ibu. Itu aja sih mungkin. Ya, terima kasih. Kayak Instagram aja ya, Mas Agus ya, di private ya. Kita iya, padahal kan harus dibaca orang kan. Kan dari situ juga ya, bisa dilihat loh. Google Scholar kita itu bisa menjadi kartu kita untuk pertama, untuk jadi reviewer di jurnal internasional. Karena para editor itu akan melihat Google Scholar kita. Kemudian yang kedua bisa menjadi kartu untuk menjadi reviewer di jurnal internasional Indeks Scopus. Karena juga mereka melihat dari Google Scholar kita. Dan yang ketiga itu bisa melihat posisi keilmuan kita di kancah dunia itu ada di level berapa gitu. Jadi kan sebenarnya menguntungkan kita juga ya, Mbak Amanda. Ya. Nah, oh ya, tadi Mas saya kepikiran gini, kalau misalnya kita sebagai pembimbing skripsi gitu ya. Nah, kebetulan kalau di Unkris ini skripsinya belum ada repositori gitu. Ada nggak perbedaan antara skripsi yang sudah dimasukkan ke repositori dengan yang belum, itu dalam konteks untuk menaikkan skor Sinta itu? Yang paling mudah skripsinya itu dibuat jurnal, Mbak. Jurnal dan dimasukin di jurnal yang paling rendah itu kan ada ya, Sinta 6. Dosen yang lulusan S2 sekalipun itu bisa sebenarnya bimbing sampai artikelnya di Sinta 6 kan. Daripada hanya di repositori. Nah, jadi dosen bisa langsung, Mbak. Nah, biasanya itu juga yang kami lakukan di Prof. Sapar, Pak Parno dan sebagainya, biasanya begitu, sehingga tidak mubazir skripsinya itu, Mbak. Biasanya begitu. Jadi memang disarankan untuk langsung publikasi aja ya, Mas ya? Iya, disaranin. Tapi juga harus kita lihat mahasiswanya itu mampu nggak. Kalau nggak mampu ya jalan terakhir dimasukkan di repositori. Sebenarnya semua dosen mampu kok untuk membimbing jurnal sampai mahasiswa ke tingkat jurnal itu. Karena kalau hanya di tingkat skripsi itu ya tidak begitu banyak berguna untuk dosennya juga gitu ya. Memang harus sampai ke jurnal. Dan level Sinta 6 tadi kan lumayan ya, apalagi sebenarnya yang belum bersinta juga nilainya 0,5 loh, Mbak. Kalau repositori kelihatannya nggak ada nilainya, repositori. Nggak bisa diapa-apain ya? Iya, betul, nggak bisa diapa. Karena kan kalau repositori itu yang bisa dibuka kan hanya sepertinya bab 1-2 aja kan, kalau hasilnya kan nggak bisa. Ini bab 1-2-3 kelihatannya itu. Hasilnya nggak bisa dibuka. Ya, soalnya kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Pak Sihadi itu apa dibuat repositori, tapi ya itu saya ragu-ragu juga apakah dengan repositori itu kemudian bisa disitasi sehingga menaikkan skor gitu loh. Kalau nggak bisa kan ya buat apa juga kan gitu.
Paling ya itu di Google Scholar, Mbak. Jadi Google Scholar aja citasinya 0,5. Itu pun kan berapa citasi dikumpulkan gitu ya. Begitu. Kalau saran saya ya mulai diinisiasi skripsinya dipublikasikan meskipun jurnal yang tidak terindeks Sinta. Itu kan banyak ya Mbak ya. Sekarang kan banyak jurnal yang belum terindeks Sinta. Nah itu kalau sistem OJS itu biasanya langsung diindeks sama Google Scholar. Biasanya langsung diindeks. Kan tadi yang belum bersinta aja kan nilainya lumayan tadi 15 atau berapa gitu tadi yang belum bersinta. Lumayan ya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya sekali lagi kalau misalnya ingin yang menjadi target utama adalah hibah itu ada passing grade-nya. Passing grade-nya adalah Sinta score itu. Kalaupun kita misalnya ahli meneliti, ahli buat prototipe dan sebagainya, tapi kalau ujung-ujungnya mau hibah dan tidak lolos passing grade, ya berarti nggak lolos. Iya, baik. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung Mas Agus masih lowong nih, sebentar lagi dia udah diuber-uber tim Semsilnya UNJ untuk masuk Zoom yang berbeda, silakan. Pak Fajar, Kaprodi saya ini, mana ini? Bu Heni, Kaprodi Akuntansi, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oh, ada Pak Wadek 3, Pak Iwan. Pak Iwan, Mas, skornya udah tinggi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kalau cuma Bu Wiwi yang nanya, nggak usah dapat kado ya, nggak usah dapat hadiah, orang cuma satu. Bu Wiwi, nanti saya traktir Starbucks aja lah kalau gitu. Bu Amanda mau tanya dong, Bu Amanda. Tapi saya pakai akun Bu Ayu karena mikrofon dan kameranya nggak aktif. Nggak apa-apa ya, karena depan-depan. Kamu kenapa begitu? Tapi muncul nggak di tempatnya Ayu? Muncul dong, biar itu? Pak Mas Agus melihat Kaprodi saya. Muncul. Ini Kaprodi Bagus, saya, Mas Agus. Aku ada mau tanya, Bagus. Muncul ya? Muncul. Kenapa itu Ayu di belakang? Jadi ada gini, Pak Agus, ada kasus di saya. Ada kutipan yang tidak terdeteksi oleh Google Scholar karena yang dikutip itu adalah buku yang diinput secara manual. Nah, itu bagaimana, Pak? Kira-kira. Biasanya kalau sudah diinput, biasanya ini Pak, masuk biasanya. Paling itu ada double link Pak. Sebenarnya itu sudah ada, coba di searching lagi di Google Scholar. Ada double itu biasanya, sehingga harusnya yang dimasukkan yang ada kutipannya itu. Ya, karena kalau notifikasi di ResearchGate saya itu dia terkutip gitu. Tapi kenapa di Google Scholar kok dia nggak terkoneksi gitu? Nah, bisa jadi yang di ResearchGate itu kan agak berbeda dengan Google Scholar ya. Yang di notifikasi di ResearchGate belum tentu di Google Scholar ada gitu kan. Demikian sebaliknya. Nah, itu mending di yang artikel Bapak itu yang ada di ResearchGate itu diupload lagi atau di searching di Google Scholar. Di searching kalau sudah ada berarti nanti itu link itu yang diupload di profil. Oh, jadi yang di ResearchGate tidak otomatis. Kasusnya di situ sih bagus aku. Ya. Terus Bapak Ibu upayakan tidak publikasi di jurnal non open access ya Bapak Ibu. Karena meskipun gratis itu tidak disitasi. Oke. Jadi itu saja sih Bu Amanda pertanyaan saya, nanti saya coba cari apakah double penulisan atau bagaimana. Terima kasih Pak Agus. Siap, terima kasih Pak Kaprodi. Terima kasih Pak Fajar. Baik. Jadi ResearchGate itu kurang bilangnya nggak nyambung atau kurang beda bagus adminnya atau gimana? Beda pengindeks, bukan bagus atau tidaknya beda pengindeks.
Sementara kan Sinta itu basisnya adalah Google Scholar, Web of Science, dan Fokus Scopus. tadi. Oh. Jadi intinya kalau mau kebaca di Sinta mesti diambil dari ketiga tempat itu aja yang amannya gitu ya. Betul sekali ya. Oke, paham. Dan Nah ini kayaknya Scopus, Mbak, sebentar, yang Scopus itu juga yang harus yang open access, karena yang tidak open access itu tidak akan disitasi. Kan ada model publikasi yang gratis tapi tidak open access gitu ya. Nah, itu tidak akan disitasi. Kalau untuk naik pangkat nggak apa-apa, tapi kalau untuk menaikkan Sinta skor dan sebagainya tidak akan naik, tidak akan menambah secara signifikan. oh begitu. Iya, betul Ya. sekali. Baru nggak ini kayaknya. Aduh, mencerahkan Mas Agus. Terima kasih. Bapak Ibu, ayo tanya lagi mumpung ini banyak hal yang baru yang kalau saya sih baru ya, baru tahu nih karena saya baru kecemplung di sini. Pak Doni Darmawan angkat tangan silakan. Pak Doni mau nanya langsung atau gimana? Buka kamera? Iya, tanya langsung aja. Siap, silakan Pak Doni. Iya. Selamat sore Pak Wibowo, Pak Wibowo. Selamat pagi Pak Doni. Selamat siang. Sore. Assalamualaikum. Belum kelihatan ya wajah saya? Belum kelihatan. Ya. Ini terkait dengan kenaikan jenjang jabatan fungsional Pak Agus. Itu kalau buat yang saya dari lektor ke lektor kepala, bagaimana dalam penulisan jurnal itu? Apa harus di Sinta 5, harus di Sinta 1 atau Sinta 2, atau di yang jurnal yang terindeks Scopus, yang internasionalnya? Saya dari lektor 300 ke lektor kepala. Langsung dijawab ya Mbak Amanda ya? Ya. Monggo Mas, monggo. Oke. Pendidikan terakhir Pak Doni dokter atau masih magister? Masih S2. Oh, kalau S2 itu syarat utama, kan ada syarat utama atau syarat khusus dan syarat penunjang Bapak ya. Nah, untuk magister menuju lektor kepala mau 700 maupun 400 itu tetap dibutuhkan jurnal Scopus 1 ya, dan Sinta 21 Bapak Ibu. Bahasanya sih Sinta 2 atau Scopus atau Sinta 2, tapi biasanya dua-duanya diminta, Pak. Meskipun bahasa hukumnya itu Sinta 2, Scopus atau Sinta 2. Gitu. Terakreditasi dikti itu berarti Sinta 2 atau Sinta 1. Karena biasanya ada pilihan lain nggak Pak Bu? Misalnya dalam hal penelitian buku sebagai pengganti jurnal. Oh, di syarat PAK setahu saya tidak ada Pak. Karena ada, ya? buku itu bukan syarat khusus kan, dia hanya syarat penunjang. Syarat penunjang saja. Ya, tetap harus di Sinta 2 atau di Scopus. Kalau yang pengalaman saya dan Pak Parno kemarin, itu tetap kita udah lulus dokter, tetap mencantumkan Sinta 2 dan juga Scopus. Itu lektor kepala? Iya, betul. Padahal kami udah dokter ya, jadi kalau magister kan memang harus ini ya, magister memang harus Scopus dan Sinta 2. Tapi kami kemarin yang sudah dokter juga tetap Scopus ada, Sinta 2 juga ada. Begitu, harus Pak. terindeks Scopus Pak Bowo ya? Iya Pak, yang setahu saya begitu, pengalaman kemarin naik ke LK 700 kemarin. Oke. Terima kasih Pak Bowo. Iya, terima kasih Pak. Mau ke 400 atau ke 700 Pak? Ya mungkin saya ke 400 saja dulu lah. Sebenarnya sih kalau saya sudah lektor 300 sudah sejak 2001. Waduh, berarti bidang A udah meleleh atau bidang A? Iya. A, C, D itu udah berlebih Pak. Berarti tinggal Bapak Sinta 2 sama Scopus tetap memang harus. Meskipun Scopus hanya Q4 lah Pak, atau Q yang belum ya. Ya, Q4 itu udah cukup sama Sinta 2. Ya. Siap. Terima kasih Pak Bowo. Tapi mending sekalian ke 700 Pak. 700 ya? Iya, karena kan nanti Bapak melanjutkan ke S3, berhenti sejenak, mau ke GB kan tinggal tambah 150 Pak. Kalau Bapak ke 400 ke 850 kan masih 450 Pak. Masih banyak banget.
mending dikumpul-kumpulkan, diinventarisir. Kalau bisa ya minimal ya 500 lah Pak. Lektor kepala 500. 550 ya Mas? Ya 550 sehingga kalau Ya, ke 550 ya. ya betul Pak. Jangan 400, nanggung di 550. 400. Sama 700 kalau nggak salah. Iya betul Pak. 400, 550, 700. Atau tapi memang belum boleh kalau ke 850 memang belum boleh sekarang. Kalau dulu katanya boleh ya dulu zaman jahiliyah dulu. 850 dari belum dokter tapi boleh ke 850 kalau zaman dulu itu. Kalau sekarang kayaknya nggak ada ya. Gitu. Iya dulu pernah zaman itu, zaman dulu kala. Ya, Karena oh, jadi dosen Mas Agus nih naik LK 700 nih? J, insya Allah Sudah. atas saran dari Prof. Sapar dan Pak Dekan kita sama Pak Parno berdua maju di nanti kapan-kapan undang juga Pak Parno ya Mbak ya, karena kami juga sama-sama berkecimpung di persekopusan bareng Prof. Sapar itu ya. Beres-beres. Nanti saya sowan lagi ke situ bisa biasa Mas Agus. diskusi bareng ganti-ganti. Siap, iya nanti saya pertemukan dengan beliau karena di kami juga ada yang senang meneliti juga itu. Jadi kami ada grup penelitian itu, ada Prof. Sapar, Prof. Ari, Parno dan sebagainya itu. Jadi bisa sharing, bisa dapat dari saya, bisa dapat dari yang lain. Gitu. Baik, Mas Agus. Pak Doni, Terima kasih, Pak sudah Agus. terjawab penasarannya? Cukup. Terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak Doni. Baik, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang masih mau ditanyakan? Tidak ada? Yakin nih, nggak nyesel nih. Saya nggak bertanggung jawab Coba. kalau Mas Agus sudah hengkang kemudian nanyanya ke saya nggak bisa jawab loh ya, orang yang jago soalnya dia ini bukan saya. Oke, baik. Nah, oh ya sebelum saya penasaran, ini apa sih Mas Agus? Kalau misalnya kita lihat ini, kelihatan nggak layarku? Kelihatan, Mbak. Kelihatan. Ini apa sih Mas warna-warni ini? Coba tolong aku dijelaskan dong. Oke, baik. Ini posisi terakhir di tahun 2023, Mbak. Coba diklik yang keempat itu. Coba diklik keempat. Nah, di UNJ itu di terakhir di tahun 2023 itu total artikel di Scopus kuartil 4 itu ada 1.481 artikel itu, Mbak. Semua dosen itu yang nulis. Jadi walaupun 2023 belum berakhir, ini data terbarunya gitu ya? Iya, betul. Data terbarunya itu. Karena biasanya Sinta update, begitu adminnya mengupdate, dia akan mengupdate juga. Oke. Kalau yang sebelahnya? Kalau yang Coba ini Mbak apa, Mas? diklik itu. Iya. Ini? Itu kan Scopus. Maksudnya ada yang dalam bentuk artikel, ada yang conference gitu ya? Iya, itu kan iya ada artikel dan ada conference, itu gabungan. Oh gitu. Betul. Proceeding berarti maksudnya di conference. Nah, tapi conference yang terindeks Scopus. Bukan yang tidak terindeks Scopus. Others biasanya apa tuh, Mas? Yang jurnal biasanya kan ditawarkan itu, conference terindeks Scopus, itu biasanya banyak ditawarkan itu. Tapi kalau kami memang tidak minat di conference, Mbak. Karena kan conference itu sudah sama-sama mikir, bayar juga. Kenapa nggak mending langsung ke yang Scopus asli gitu ya, artikel gitu ya. Kecuali kalau memang untuk jalan-jalan ya. Tapi ya memang kami nggak seneng jalan-jalan sih. Saya Pak Parno itu kan jalan kurang begitu senang jalan-jalan. Kalau Prof. Sapar mungkin ya senang jalan-jalan gitu. Itu Mbak. Jadi kalau kami lebih senang ke artikel, tidak ke conference-nya.
Berarti mungkin benar ya, berikutnya mungkin saya akan minta diajarin ini menulis artikel, gimana triknya untuk tembus gitu ya. Ya monggo aja, yang penting pas tidak bareng-bareng itu. Ben hari ini bareng-bareng ya Mbak, sampai bingung mau. Sebentar lagi ini sudah di WA Mbak Nancy untuk siap-siap ya, siap. Ya. Padahal belum. Baik. Ya biasalah. Itu sebenarnya ini pengingat juga Mas Agus, karena setahun yang lalu saya juga semsil hari ini, tanggal ini. Sebenarnya saya. Jadi saya paham menurut rasanya deg-degannya itu si Promovenda yang sedang bersiap-siap sekarang ini. Ini angkatannya Mbak juga loh kelihatannya. Angkatannya Mbak Amanda loh kelihatannya. Atau malah kakak kelas. 16 kan? 19. Oh bukan, Oh, bukan 19 kelihatannya. Gitu. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin biar Mas Agus bersiap-siap untuk menguji. Tampaknya kalau kita gas terus, nanya-nanya terus, nanti dia tambah galak di ujian disertasi. Kasihan promovendus yang akan berhadapan dengan diri. Anaknya Prof. Sapar ya, yang ini ya, bimbingannya, promotornya. Iya betul, bimbingannya Prof. Sapar. Jadi kemungkinan Prof. Sapar tidak hadir di sini karena juga mengkondisikan. Karena kan ada beberapa sidang kan yang beliau sebagai promotor itu. Kemungkinan mengkondisikan juga Bapak Ibu. Ini tahun lalu dia menemani saya, tahun ini ada bimbingannya juga pada tanggal yang sama. Mantap ini. Panen Prof. Sapar ini. Oke, Mbak Yani bisa saya kembalikan nanti sertifikatnya diserahkan oleh Mbak Yani saja. Terima kasih, Mas Bu Hayu. Bu Hayu, apakah mau bertanya sebelum ditutup? Mungkin kata penutup dulu. Kata penutup dari saya mungkin Mbak Amanda. Silakan, silakan. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, mohon izin tadi sudah menyampaikan beberapa hal. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi mohon dimaafkan. Ya, sekali lagi mohon dimaafkan kalau ada kata yang keliru atau kurang berkenan. Sekali lagi, Sinta Skor yang bisa menaikkan hanya kita sendiri. Karena Sinta Skor juga untuk kita sendiri. Ya, sekali lagi Sinta Skor itu memang untuk lembaga, tapi yang apa ya, ibaratnya dia itu ya kredibilitas kita sendiri yang menjaganya, kita sendiri yang merawatnya. Kalau kita abai, ya kredibilitas kita juga tentu tidak akan meningkat. Kalau tidak meningkat, siapa yang rugi? Tentu kita dan juga institusi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau menurut saya Sinta Skor ya seperti diri kita, merawat Sinta Skor ya seperti merawat diri kita. Itu selamat berjuang, mudah-mudahan 1 tahun yang akan datang Unkris Sinta skornya bertambah ya, bahkan mengalahkan dosen-dosen kami di UNJ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus. Jadi saya ingat kemarin waktu kita saya lupa apakah itu di Prof Niar waktu kita bimbingan Bima itu atau di waktu di Persada. Jadi kalimatnya kurang lebih begini, nggak usah ngomong hibah kalau kita belum punya habit meneliti. Jadi mungkin dengan informasi mengenai Sinta Skor ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa mulai sama-sama membangun kebiasaan meneliti. Karena memang saya juga seperti Bapak Ibu sekalian, taunya ngajar aja gitu, nggak tahu tidak tahu ngomongin penelitian. Kalau nggak kecemplung jadi kapuslit, saya juga mungkin nggak akan belajar mengenai Sinta Skor dan sebagainya. Nggak tahu juga ngomongin pengabdian masyarakat, yang penting buat laporan BKD ada, udah aman gitu ya. Dan mungkin ini saatnya kita memperbaiki cara pandang kita mengenai Tridharma perguruan tinggi, mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak, Mas Agus. Jangan bosan-bosan kalau nanti saya akan meminta untuk hal-hal lain. Jangan pintunya ditutup untuk saya ya. Siap selagi tidak bareng, Mbak. Kalau bareng mohon maaf banget. Yakin nggak bisa kalau bareng-bareng. Padahal kemarin masih kosong ya. Tiba-tiba H-2 ada undangan ya. Ya anak buah Mbak, ya kita ikut sama pimpinan. Siap. Baik, terima kasih juga, salam buat Prof. Sapar. Terima kasih sudah mengenalkan saya sama Mas Agus. Mbak Yani, saya kembalikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Amanda. Untuk acara selanjutnya itu kan pemberian hadiah ya Bu, bagi penanya. Nah, Yang untuk nanya pembagian cuma 2 hadiah ini. bagaimana nih Bu? Jadi berarti Mbak, nggak usah mohon ya izin, Bu kita. Mbak, saya mohon izin keluar dulu ya. Oh iya, Tunggu dulu, siap ini Pak. dulu Ntar dulu Pak, sertifikatnya sebentar dulu. Pak. Kalau begitu kita pemberian sertifikat dulu ya Bu, kalau gitu. Sama foto dulu kalian. Ya, Iya, siap, boleh, siap. boleh Bu, boleh Bu. Sertifikatnya untuk Berikut Mas untuk Agus, terima kasih. sertifikatnya. Untuk Pak Dr. Agus. Saya izin screenshot ya Bu, Pak. Terima kasih pokoknya. Luar biasa, mantap. Ditutup dulu ya ininya, share screen-nya. Silakan Bapak Ibu dipasang wajahnya, maksudnya on kamera dulu, supaya bisa diabadikan. Ya, Pak Partogi. untuk Bapak Ibu sekalian mungkin bisa dibuka kameranya Bapak Ibu untuk sesi foto bersama. Baik, saya hitung ya Pak, Bu. Sudah siap semuanya? Baik, 1, 2, 3. Lalu sekali lagi, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk foto bersamanya sudah selesai. Baik, terima kasih Mas Agus. Kalau mau kabur, silakan. Mohon izin, Bapak Sampai Ibu, ketemu terima lagi. kasih. Siap. Terima Mohon kasih izin. Pak Dr. Agus. Sehat selalu Pak. Oh, ada Baik, Pak dengan Suhardoyo. demikian. Ini teman Pak Dr. Suhardoyo. Ini teman kelas saya. Apa kabar Pak? Oke, silakan Yan. Baik Bu, dengan demikian karena rangkaian acara webinar pada hari ini sudah selesai, webinar ini akan saya tutup. Semoga setiap doa yang baik dapat dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa dan setiap harapan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana. Mewakili seluruh panitia yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan tamu undangan, dan mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan hari ini terdapat ketidaknyamanan atau kesalahan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan bosan, bulan depan kita ada acara lagi. Terima kasih Pak Agus Bowo, Bu Amanda, semua panitia. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Amanda. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Arief.